Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Asyari. Saya dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika Universitas Syakola. Saya akan mempresentasikan persamaan hukum Maxwell. Mata kuliah metode elektromagnetik, dosen pengasuhnya Pak Nazli Ismail, SSI, MSI. Baik, ini merupakan biografi dari Maxwell yang lahir pada tanggal 13 Juli 1831, yang menempuh pendidikan di University of Edinburgh di UK dan University of Cambridge UK. Penghargaan yang diraih oleh Maxwell itu sendiri yaitu Smith Prize pada tahun 1854, Adams Prize 1857, Crawford Medal 1860. Maxwell ini merupakan seorang fisikawan dan matematikawan yang berasal dari Skotlandia. Pencapaian terbesarnya dalam merumuskan teori elektromagnetik klasik yang kemudian dikenal sampai sekarang dengan persamaan Maxwell. Sekarang, apa itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell itu merupakan persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat dari medan listrik dan medan magnet. Dan apa hubungannya? Hubungannya itu dengan sumber-sumber muatan listrik dan arus listrik. Menurut teori elektrodinamika klasik, keempat persamaan ini dipakai kepada menunjukkan bahwa cahaya itu merupakan gelombang dari elektromagnetik. Jadi, yang kita jelaskan di sini yaitu ada hukum Faraday, hukum Ampere, hukum Gauss untuk medan listrik, dan yang terakhir hukum Gauss untuk kemagnetan. Oke, yang pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday, kita perhatikan persamaan dari hukum Faraday ini. Hukum Faraday ini divergensi di-crosskan dengan E sama dengan min I omega B. Di mana yang di-core-kan ini merupakan E itu merupakan medan listrik. Sedangkan yang B itu merupakan medan magnet. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan dari persamaan yang di atas, menjelaskan bagaimana bagaimana medan magnet yang berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik itu sendiri, atau bisa juga disebut dengan induksi elektromagnetik. Hukum Faraday ini merupakan hukum yang dikemukakan oleh Michael Faraday itu sendiri, yang merupakan ilmuwan dari Inggris. Jadi dapat kita spesifikkan lagi, persamaan itu menjelaskan bagaimana suatu medan magnet yang berinteraksi. Terus yang kedua merupakan hukum Ampere. Dari persamaan hukum Ampere ini dapat kita lihat diferensi di-crosskan dengan H sama dengan J tambah I omega D. Di mana H ini merupakan intensitas medan magnet. Sedangkan J ini merupakan rapat arus listrik. Dan sedangkan yang D merupakan pergeseran pada medan listrik. Persamaan tersebut dapat kita jelaskan arus listrik yang melingkar pada kumparan, maka yang ada pada kumparan tersebut menghasilkan sebuah medan magnet. Terus yang ketiga,
Hukum Gauss untuk medan listrik. Dapat kita lihat pada persamaan hukum Gauss medan listrik ini, divergensi didotkan dengan D sama dengan Q. D ini sendiri merupakan pergeseran dari medan listrik. Sedangkan Q itu merupakan kerapatan pada listrik. Jadi, persamaan yang ada di yang barusan menjelaskan tentang muatan yang bergerak dan hanya menyinggung pada garis gaya pada muatan tersebut. Di sini, hukum Gauss untuk medan listrik ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss Terus yang terakhir, hukum Gauss untuk kemagnetan. Divergensi didotkan dengan B sama dengan 0. B ini sendiri merupakan medan magnet. Kenapa dia sama dengan 0? Karena persamaan tersebut, divergensi didotkan dengan B, itu dia sifatnya itu dipol, bukan monopol. Kalau untuk hukum Gauss kemagnetan ini, tidak adanya muatan sama sekali. Jadi, sifatnya ini dipol. Kalau untuk hukum Gauss kemagnetan ini, dia tidak ada muatan magnet. Jadi, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.